Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, what I'm thinking about Jesus' love for me. Oh, what I'm singing about how you set me free. Oh, what I'm bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Sebentar, kami mau mendengar mendengar cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami dalam nama dan nama Tuhan Yesus. dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hai Kid, apa kabar kalian semua? Hari ini kakak membawa 5 gelas. Nah, gelas-gelas ini bukan gelas yang tembus pandang. Artinya tidak terlihat. Di dalam gelas-gelas ini ada sesuatu loh. Ada yang bersih dan ada juga yang kotor. Sekarang kakak akan mencoba mengurutkan gelas dari yang terbersih sampai terkotor. Yang pertama kakak lihat gelas nomor 5 ini ya. Nah, adik-adik bisa lihat dalamnya bersih. Lalu yang lainnya. Dan ada juga gelas yang lebih kotor lagi. Nah, Kid, ketika kita hanya melihat bagian dari luar gelas ini, kita tidak bisa membedakan mana yang kotor dan mana yang bersih. Kita sudah menebak-nebak, tapi Kid tidak tahu pasti kan sampai kakak menunjukkan gelas yang kotor. Dalam kisah ini, kita akan belajar bagaimana Allah dapat melihat ke dalam hati kita masing-masing. Bahkan ketika para pemimpin agama terlihat bersih dari luar, Allah dapat melihat bahwa hati mereka tidak bersih. Seperti bagian video yang akan kakak bagikan buat kids semuanya. Suatu hari Yesus berbicara kepada orang banyak dan para pengikutnya. Ia berkata, "Para pemimpin agama memberitahukan kepadamu tentang hukum Allah yang datang melalui Musa. Kamu harus mentaati hukum ini." Kemudian dia berkata kepada mereka, "Tetapi janganlah kamu menjadi seperti para pemimpin agama, karena mereka menyuruh kamu melakukan satu hal tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka membuat peraturan-peraturan yang sulit untuk kamu ikuti, tetapi mereka tidak mengikuti peraturan mereka sendiri." Para pemimpin agama, para ahli Taurat dan orang Farisi mempercayai hal-hal yang benar, tetapi mereka melakukan sesuatu yang salah. Yesus berkata para pemimpin agama melakukan segala sesuatu agar orang lain menganggap mereka hebat. Mereka senang menjadi yang terdepan dan yang utama, mendapatkan semua penghormatan dan perhatian, dan dipanggil guru oleh orang lain. Kamu hanya memiliki satu guru, Yesus mengingatkan mereka. Dan kamu semua adalah saudara. Kamu mempunyai satu Bapa, Allah yang ada di surga. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memperingatkan para pemimpin agama. Sungguh celakalah kamu, para pemimpin yang menjauhkan orang dari kerajaan Allah. Kamu meyakinkan orang untuk mengikutimu, tetapi kamu menjauhkan mereka dari Allah. Kamu lebih peduli untuk mengikuti aturan daripada menunjukkan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan.
Yesus berkata para pemimpin agama terlihat bersih di luar tetapi kotor di dalam. Kamu mencuci bagian luar cawan dan pinggan, tetapi kamu serakah dan mementingkan diri sendiri. Kamu terlihat seperti kuburan yang dihias dengan indah, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang belulang dan benda-benda najis. Akhirnya, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Kamu seperti keluarga ular berbisa. Apakah kamu pikir kamu akan luput dari penghakiman Allah? Tidak, kamu akan dihukum." Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Matius 22 ayat 37-39. Para pemimpin agama lebih mengasihi diri mereka sendiri. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia membuat kita benar di hadapan Allah dan mengubah hati kita sehingga kita dapat mengasihi dan mentaatinya. Kit, bagian firman Tuhan dalam video tadi diambil dari kitab Matius pasal ke-23. Tuhan Yesus menggunakan kurangnya kasih para pemimpin agama dalam mengasihi sesama sebagai peringatan bagi para pengikutnya. Dia mengajarkan bagaimana para pemimpin agama tidak mengikuti hukum Allah karena mereka tidak mengasihi Allah. Para pemimpin agama hanya melakukan apa yang membuat diri mereka terlihat baik di mata orang lain. Apa yang Yesus katakan akan terjadi pada orang-orang yang meninggikan diri atau membuat diri mereka tampak hebat. Betul, Yesus berkata bahwa Allah akan merendahkan mereka hanya karena Allah yang besar. Yesus memberi kita peringatan ini agar kita dapat berbalik dari dosa dan kesombongan dan kembali kepadanya. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu," Tuhan Yesus sedang merasa sedih dan marah. Yesus sedih melihat cara kepemimpinan para pemimpin agama yang buruk. Karena itu, Yesus menegur mereka. Mereka hebat dalam mentaati peraturan, tetapi tidak hebat dalam mengasihi orang lain. Para pemimpin agama lebih mementingkan mengasihi diri mereka sendiri daripada mengasihi Allah. Mereka membutuhkan hati yang baru melalui iman kepada Yesus. Yesus berkata bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin agama telah menjauhkan orang dari Allah. Dia memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi penghakiman Allah. Seperti apakah para pemimpin agama itu di dalam hatinya? Betul, Yesus berkata bahwa mereka terlihat bersih di luar, tetapi kotor di dalam. Mereka sangat peduli dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hati yang baru melalui iman kepada Yesus. Hanya melalui iman kepada Yesus, kita akan diberikan hati yang baru yang mampu mengasihi Allah dan sesama. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dapat hidup dengan menunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya Tuhan dan betapa Dia sendiri layak menerima pujian. Yesus berkata bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Para pemimpin agama lebih mengasihi diri mereka sendiri. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia membuat kita benar di hadapan Allah dan mengubah hati kita sehingga kita dapat mengasihi dan mentaatinya. Kids, ketika kita percaya kepada Yesus, Dia juga membuat kita benar di hadapan Allah dan mengubahkan hati kita sehingga kita dapat mengasihi dan mentaatinya. Yesus menolong kita untuk mentaati perintah yang paling utama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.